ujian ya aku belajar, tapi ya itu soalnya kalau misalnya aku belajar duluan memang hamil 1 sebelum ujian tuh jujur jam tidurku jauh lebih bagus, terus kayak lebih ngantuk juga. Tapi kalau misalnya mungkin beberapa hari sebelum ujian itu udah malam sibuk atau gimana, ya aku terpaksa jadi hamil 1 aku baru belajar. Tapi ya impact banget sih kayak ke jam itu, jadi mungkin kayak cuma 3 jam sehari atau bahkan. Terus suruh nulis? Suruh nulis? Enggak. Nah, aku takutnya disuruh tiba-tiba kumpul mau baca. Iya Pak boleh. Iya boleh. Americano. Tapi habis itu aku merasa kayak di semester akhir tuh sesuatu kayak grade out gitu. Aku malah kayak lupa belajar apa gitu semester awal gitu. Sekarang aku lebih ke ritualnya paling kalau bisa sehari itu tidur 7 sampai 8 jam atau yang minimal 5 lah. Terus habis itu makan juga teratur juga hari. Terus minimal ada olahraga seminggu, bisa aku jogging. Terus apa lagi ya? Jadinya kalau aku merasa otakku udah capek, aku berhenti. Baru kalau udah ini lagi aku belajar lagi. Nutut gak nutut, setidaknya aku udah belajar. Kalau aku ritualnya ini sih, kan pasti ada to-do list-nya, ada list to-do list-nya, misalnya 4-5 item gitu, diurutin mana yang paling cepat bisa dikerjain, diselesain, terus mana yang ingat kesulitannya susah, mudah, kayak gitu. Terus habis itu biasanya aku selesai satu tugas, aku kasih jeda 20-30 menit buat nonton YouTube atau apa, baru lanjut ke tugas berikutnya. Terus untuk kalau misalnya kalian frekuensi bisa berdiri hari itu kayak kalau setiap hari terus berapa jam atau gimana? Ya aku dulu paling ya, jujur aku mau ngaku karena tugas di UBA ini sangat banyak gitu. Jadi aku merasa satu hari itu pasti ada ngerjain tugas. Nah tapi aku nganggep itu juga masuk ke belajar mandiri karena aku ngerjainnya dengan niat gitu kadang. Jadi kayak yang ngerjain tugas ya sekalian belajar. Jadi anggapannya 1 minggu ya pasti belajar. Frekuensi ini kayak sehari ya misalnya kayak misalnya nih aku Rebo full dari pagi sampai itu ya udah aku cuma aku belajar pulang langsung udah kurang ngapain gitu atau kalau aku pasti meskipun malam-malamnya masih tak sempatin minimal 1 lah. Soalnya kayak ya aku tipe orangnya itu cenderung kayak selesai jadi kayak tidak luangin gitu. Jadi kayak kalau frekuensi belajar ya itu tadi contoh minus berapa minggu ujian ya tahu pasti oke. Hari Senin tanggal segini belajar pasti dari ini gitu. Tapi ya nggak memungkiri juga aku orangnya kan ya base jadwal, tapi nggak memungkiri juga kadang yang meleset karena mungkin capek atau apa. Tapi itu bakalannya tak reorganize lagi kayak oh hari ini harus belajar apa. Terus kalau contohnya hafalan gitu ya, hafalannya aku belajarnya agak unik. Jadi kadang kayak aku hafalin sambil jalan-jalan, kayak berjalan-jalan di rumah, naik turun tangga, muter-muter kayak nggak tahu apa. Nah, terus kalau enggak ada tips lain kalau hafal. Jadi aku belajar hafal tuh sambil merem tidur. Jadi kayak hafalin berapa itu, terus kayak merem, terus kayak bangun. Ya udah sambil soalnya aku merem itu sambil kayak ngafalin. Dari rumah itu di sekitar jam 8 dan itu kondisi benar-benar sampai ya udah itu kan buat mandi dan makan dan lain-lain itu gak mungkin buat belajar, jadi waktu istirahat. Terus kalau untuk Sabtu Minggu biasanya aku berusaha untuk terutama di Sabtu itu aku fokus ngerjain tugas-tugasnya baik yang dari week ini maupun untuk week berikutnya. Jadi Sabtu itu puncak ngerjain tugasnya. Terus setelah itu, tapi kondisinya berbeda kalau misalkan Sabtu Minggunya itu ada kerjaan. Jadi tugasnya akan tak bagi terutama di hari Senin, Selasa, sama Kamis. Sampai lagi.
kalau hafalan ini bener-bener kalian harus baca bukunya. Bener-bener sumpah itu bener-bener beda, bener-bener beda banget. Buku Arab. Halaman 320 paragraf 1. Wah, hafal ya. Terus kalau hitungan ada sebuah tips. Kalau aku hitungan kan biasanya kayak contoh hitungan AKL, AKM itu kan ada teorinya dulu kan guys, kayak pengertian. Ya kalian pahami pengertian itu kayak bayangin dulu di dalam skenario sehari-hari itu gimana. Terus kalau kalian udah paham teorinya, coba kerja soalnya tanpa lihat kunci jawaban sama sekali. Jadi kerjain ini, terus kalian kok stuck, kok ngerasa ada yang salah, itu baru dicek, oh salah tuh di sini, udah dikerjain ulang. Tapi nggak boleh kayak dikit-dikit buka. Ada nggak kayak pressure atau target dari orang tua yang bikin kalian itu belajar? Jujur aku nggak ada sih, malah mamaku waktu lihat aku awal-awal semester kayak orang gila itu, mamaku kayak apa sih sebenarnya yang mau gue kejar gitu. Soalnya sebenarnya mamaku juga nggak nargetin aku harus kayak kumlat atau harus IPK segini, nggak ada sih. Malah kalau misalnya aku cerita, mah nilaiku cuma segini, terus aku pernah aku pertama kali dapat B itu aku beneran ngolong diri deh kapan aku merenungi, aku menangis kenapa banget kita aku dapat terus atau AB atau gimana nilai ya segitu ya cuma ya mama sudah ngomong yang penting maksudnya kuliah itu tetap lancar, nggak yang soal itu ya oke. Kalau dari aku mungkin kalau di awal-awal bukan ditarget tapi lebih kayak di push untuk ngelakuin sampai yang terbaik gitu, karena di setting target atau standar di awal itu kan penting. Terus dari situ seiring berjalannya waktu karena tingkat kesulitannya juga naik, ya pokoknya intinya lakuin yang terbaik. Urusan hasilnya nanti gimana itu kan juga ada faktor lain-lainnya dan juga faktor satu dua dan seterusnya gitu. Jadi selama kita sudah ngomong kayak oh kesulitannya dari sini ada pengaruh dari entah itu karena itu tugas kelompok atau dari kesulitan objektifnya kayak gitu. Jadi nggak ada spesifik target tapi penting untuk tetapin target ya. Sama ini sih, meskipun mama aku nggak target tapi aku merasa kayak aku punya tanggung jawab karena ya yang mau masuk ubaya, mau masuk akuntansi itu ya aku, terus itu juga Harus berdasarkan itu. aku menanggung sendiri sebagian uang kuliahmu, jadi aku merasa rugi dan misalnya aku nggak niat. Kalau aku mirip kayak Patrick, jadi sebenarnya nggak ditargetnya gimana, tapi dari kecil tuh kayak selalu kayak di push kayak you always do your best-nya ya guys, kayak kebentuk dari kecil sampai sekarang. Jadi kayak kalau aku mau pasrah pun dalam kondisi apapun tuh kayak gak bisa pasrah, tetap perjuangan hingga titik darah penghabisan. Makanya ya pernah juga kayak Yosefin kayak nilainya itu nggak memuaskan, ya aku mengurung diri terus kayak nangis. Oh ya tentu. Lama-lama jadi ini pokoknya sih lulus. Iya tapi bener sih. Aku malah merasa kayak yang penting lulus sama yang penting badanku sehat waktu keluar bayar. Badan sama mentalku masih sama bentuk. Ini sampelnya apa Pak? Biar ada pandangan yang berbeda. Narasumber sampelnya cantik. Utamanya udah kejawab belum? Udah. Ada yang belum diperdalam nggak dari jawaban tadi? Kenapa ya? Kenapa nilai itu gengsi? Kita tambahin. Tadi kan disebut ya di orang yang buruk. Nah, coba jelaskan alasannya atau makna nilai itu apa sih? Karena kalau dari aku sebenarnya bukan dari nilainya, tapi mungkin orang kan melihat kayak pola pikirnya itu kita itu gimana. Tapi kan kalau orang pertama kali ketemu kita nggak mungkin bisa langsung
melihat cara pikir kita. Jadi salah satu cara pertama untuk melihat kita di level mana itu ya melalui angka itu. Angka itu mungkin kayak katalis pertama, oh orang ini itu termasuk orang yang logis, pintar, cepat nanggap atau enggak. Baru setelahnya kita lihat lebih lanjut terkait kalau sudah ngobrol, kalau sudah diajak diskusi. Jadi menurutku angka itu sebuah angka yang apa ya, bukan sakral tapi lebih ke penandanya kita bahwa oke, aku punya misalkan gitu ya, angka ini itu jadi penanda bahwa oh Patrick itu pribadi yang misalkan rajin atau pintar atau sebenarnya tidak disiplin kayak gitu. Tapi urusan belakangnya kan nanti orang bakal bekerja sama dengan kita dan melihat itu sendiri. Kalau saya sama ya, saya mungkin sama Pak gini ya. Gini, soalnya kenapa gengsi? Karena mungkin satu ruangan ini juga gini, contoh ya, ada nilai mata kuliah keluar, jeda. Terus contoh aku sama Yosepin mungkin nggak dapat nilai yang sesuai dengan yang ada di pikirannya mereka. Jangan bapakku. Nah, ya wes. Terus kayak, hah? Masa sih seorang Shannon Fusura, seorang versi Yosepin dapat segini? Terus kayak gitu. Jadi kayak, sudah lah, itu namanya ada dorongan. Kayak ya udah ya itu apa ya, Mungkin pride sih, pride ya. Expectation sih. ya lebih ke expectation. Jadi beban itu terhadap semua orang. Oke, aku tanya, bentar. Kamu tuh nggak paham. Dan ada pertanyaan. Aku tanya. Nah, aku tanya ini. Terus kamu kan merasa nilaimu kan sebagai gengsianmu tuh, dan dapat nilai kayak aku paling bagus. Enggak kayak gitu. Kalau aku personal, kayak gitu. Mulai sih. Bener kan ngomong jadi itu sebuah gengsimu. Enggak sih, soalnya kalau aku sendiri itu tipe orang yang mudah ke trigger gitu loh Pak. Jadi maksudnya sebenarnya aku tahu nilaiku segitu ya udah aku biasa aja gitu, karena ya aku merasa oh mungkin belajarku kurang optimal atau gimana. Tapi ketika udah datang di kampus atau ada yang nanya nilaimu berapa nilai itu bikin aku jadi kayak tiba-tiba berbalik gitu, kayak jadi kepengaruh. Wah kok bisa mereka nilai segini, aku cuma segini, atau itu yang bikin aku kayak contoh tadi lagi coba aku dapat B itu juga aku kayak pada nunggu sebenarnya padahal waktu itu aku buka ya udah B ya udah. Nah, apa rasanya kalian kalau misalnya nilai kalian jelek deh, timpangnya nggak pernah belajar sama sekali? Rasanya kalian gimana? Ya udah, nggak peduli kamu mau. Yosepin. Ya wes, Iya, apa Karin? Silakan. Tadi kan Patrick bilang kalau misalnya orang itu menurut kamu nilai itu jadi kalian pertama buat kita daerah. Apakah itu menurut kamu berlaku hanya untuk dunia profesional ketika kita melamar kerja atau hak lain sebagainya, atau kayak di dunia biasa kamu juga nilai orang lain kayak gitu? Oh, kalau misalkan di dunia biasa sebenarnya aku cenderung nggak peduli sih, kayak ya kalau di dunia biasa kehidupan biasa ya nggak usah. Tapi kan kita di kehidupan sebagai manusia ini kan pasti ada jenjang karirnya kan. Kita pasti ya 30 tahun ke depan pasti ada jenjang karir yang mau kita tuju. Otomatis harus ada achievement yang harus kita pasang di CV kita ini supaya nunjukin bahwa kita ini memang orang yang berkompeten kayak gitu. Karena kan itu berhubungan juga dengan berkelanjutan karirnya kita juga untuk jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita nggak sadar dengan kepentingan nilai ini dari sekarang, di suatu saat bisa kita kayak menyesal, kayak coba misalkan aku lebih takut menyesalnya sih, takut menyesal di kemudian hari. Orang bilang bahwa pengalaman organisasi sudah cukup, pengalaman ini itu cukup, tapi kok kelihatannya kayak kurang hanya karena satu nilai ini gitu. Oke, lagi, silakan. Yang pertanyaan kalian soal maksudnya nilai dan pandangan gitu kayak penilaian orang, yang menurutku pengaruh juga sih di kehidupan sehari-hari, karena jujur pola pikirku agak beda sama Patrick yang dia tipe orang yang mau ngejar karir, misalnya kayak cuma belajar untuk disiplinya gitu ya. Saya jujur aku pribadi yang lebih suka untuk kerja sendiri gitu daripada aku harus ikut orang. Nah, dengan aku kerja sendiri pun kan aku juga maksudnya penting untuk orang itu lihat aku gimana gitu, kayak contoh
dari sisi keluarga aku sendiri itu lihat aku gimana orangnya tuh niat enggak atau neko-neko enggak gitulah. Sama relasi di tengah juga kan berarti lihat aku kayak orangnya kayak ya terus aku kalian lihat Masih ada? Ya masih. Wah, Dodi. Ada tadi kan sempat bilang berarti kayak apakah kalian juga jadi mengurangi belajar kesadaran belajar mandirimu atau ya kamu ada paling lebih work balance gitu, life balance atau kamu sih obsesi untuk mau belajar menurutku burnout, tingkat burnout itu bisa di-adjust kok seiring dengan jalannya waktu. Kayak misalkan di awal-awal merasa bahwa limitku tuh segini, tapi setelah mau selesai no limit itu ternyata bisa kok buat tambah lagi limitnya dan seterusnya. Jadi burnout itu ya cuma fase ya udah selesai di satu limit, tapi bukan berarti limit itu jadi batasan yang pasti enggak sih menurutku. Kalau aku sama kayak Patrick juga, jadi meskipun aku burnout coba ya harus belajar sambil menangis, harus belajar nangis kerja tugas ya harus kerja pokoknya kayak ternyata ada tas susah, ada tas selesai ya udah ternyata ya nggak senemen itu, nggak separah itu, nggak sesusah itu yang awalnya aku jadi ya burnout itu cuma ya kalian cuma capek aja, tapi kalau kalian jalani terus kayak push through juga ada niat, yang penting itu semuanya ada niat, kalau nggak ada niat semuanya itu nggak akan jadi. Jadi kalau niat terus niat nggak akan terasa. Pokoknya selesai, kalau selesai terus kayak aku mau ambil next project pun, next tugas pun akan rasa jauh lebih ringan daripada ya kamu awalnya kira kamu punya kalau aku awal-awal memang kayak Shannon, aku akan kerja sambil nangis dan ya limitku ini tak dapat. Tapi ada satu titik di mana aku mengalami masalah internal. Ya papaku sempat sakit juga karena ya permasalahan atau segala macam itu. Terus aku jadi lihat kalau ya aku merasa agak nggak worth it untuk aku maksain gitu, sedangkan tubuhku sendiri kayak sakit gitu. Makanya aku ya berusaha kalau misalnya aku merasa limitku sekian, aku nggak terlalu push diriku untuk harus ini terus, karena aku merasa ya tiap orang tuh ada waktu sendiri lah. Jadi kalau bisa hidupku sama itu ya balance. Pertanyaan terakhir 40 detik masih ada? Ya, bungkus. Oke, ya. Terima kasih buat informasi. Ya, kita cukup puas ya. Ternyata menarik ya. Itu dibuat podcast asik gitu. Ya. Nah, dari informasi yang tadi didapat teman-teman, harusnya nyatet kata kuncinya. Tolong buatlah cerita kira-kira cukup satu paragraf. Ya kalau lebih nggak apa-apa. Ya. Dan kasih judul yang menarik, yang sesuai dengan konteks diskusi tadi. Dicoba, ditulis ya, nanti saya tunjuk untuk dibacakan. Ini ceritanya based on interview atau kayak Yes, point-point? based on interview. Ya, panduannya di depan itu kan, bagaimana kesadaran belajar mandiri siswa SD. Yang informan narasumber mau nulis juga boleh di sendiri. Ya, sama dari teman-teman yang ada di sini. Kan ingat tadi ngomong apa? Coba ya, karena menulis itu skill. Kalau nggak dicoba nggak bisa ahli. Harus dicoba. Pakai judul sih Pak. Ya, dikasih judul yang menarik. Judul yang menarik. Ini tulisnya pio-pioan juga atau kayak bebas aja tipe tulisan yang kayak gitu? Oh bebas. Nggak harus ilmiah, nggak apa-apa. Ini latihan nulis sama interview.
selesai. Helm ada. Ada. Belum persepsi ya? Sudah. Oh, sudah. Saya di tempat saya warnanya kok beda. Warnanya. Oh, yang belum yang hitam ya? Karin belum ya? Oh ya, oke kebalik saya. Tapi itu yang hijau yang belum. Sudah? Oke, saya cancel dulu ya. Ya? Belum? Belum selesai maksudnya? Oke. Tapi nanti masuk waiting list ya. Oke. Michael Stephen? Sudah siap? Belum di isinya jawab saya apa isinya yang ngapain rasanya ini masih jawab dalam bentuk cerita tadi sudah benar cerita belum kalau belum dibeli dulu atau mau lisan juga boleh langsung maksudnya silakan judulnya sudah dibuat belum belum oh ya coba judulnya sekali disiapin ya sekali judulnya yang sudah selesai, saya tawarin dulu. Sudah? Sudah?
Sudah? Dulu ya. Oke. Di tempat atau mau di depan? Tempat ya, yang keras yang belakang juga. Oke. Terutama informannya dengar. Kalau ada yang salah nanti dikoreksi ya informan. Oke, silakan. Sebetulnya mandiri juga sendiri. Kota kritis tantangan apa tadi. Jadi secara belajar mandiri FB mahasiswa FB UGM tergolong tinggi ditandai dengan pemahaman bahwa kemandirian belajar tidak hanya penting untuk menyelesaikan ujian, tapi juga sebagai dalam menghadapi dunia kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eksenen dan Disiplin yang merupakan mahasiswa FB UGM, terlihat bahwa motivasi mereka sebagian besar berasal dari dorongan internal seperti keinginan untuk sukses, efisiensi dalam menghadapi materi perkuliahan yang teoritis, terutama pada saat ujian, serta pengakuan bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Meskipun tidak mendapat tekanan besar dari orang tua untuk melakukan belajar mandiri dan menjadi top mahasiswa di kampus, mahasiswa tetap menunjukkan tanggung jawab pribadi untuk belajar, menyusun strategi waktu secara fleksibel dan juga menjadi yang terbaik dalam usaha semaksimal mungkin. Ini menunjukkan adanya kesadaran yang berkembang di mana mereka tidak hanya belajar tapi juga memahami bagaimana sebaiknya mereka belajar. Jadi tadi apa kata pertamanya menarik ya? Mandiri bukan sendiri. Nah, mandiri bukan sendiri ya. Oke, baik. Oke, lanjut yang kedua. Udah ready? Belum. Yang sudah siap boleh angkat tangan. Satu lagi, nanti dua dari mereka. Belum ada yang selesai tulisnya. Dicoba aja silakan. Atau saya tanya komen dari informannya. Ada yang salah nggak dari teman kita yang pertama tadi menyampaikan? Ada yang salah? Mungkin kurang deep aja mungkin. Kurang deep ya, tapi nggak ada yang salah ya. Cuma kurang mendalam. Oke. Karena waktunya pendek. Oke, apalagi yang sudah selesai siapa lagi? Baris dua ke belakang. Ada yang sudah? Sudah? Belum. Termasuk judulnya sekalian. Sudah. Oke. Dari belakang. Judulnya semua dimulai dari niat. Semua dimulai dari niat. Oke. Bagi sebagian orang, belajar adalah hal yang melelahkan. Namun bagi sebagian mahasiswa FB Ubaya, belajar adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus diselesaikan. Penting untuk mengetahui apa tujuan dari belajar, karena tujuan yang kuat adalah niat yang kuat, maka niat yang besar akan muncul. Bukan dari dorongan orang lain, namun dari dorongan dari dalam diri adalah hal yang pasti. Belajar adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan, sehingga diperlukan konsistensi agar hasil dari belajar dapat dirasakan. Menunda kesenangan untuk belajar akan membuat buah manis seperti nilai memuaskan dan reputasi bagus. Selain itu, tidak perlu membuat diri merasa tertekan karena adrenalin dari belajar bergejolak. Kerja otak akan lebih ringan dan tentunya pelajaran akan tersimpan lebih lama di dalam memori. Rasa stres karena belajar tidak akan terasa berat kalau diiringi niat dan rasa tanggung jawab akan berkembang. Selalu ingat bahwa semua yang berlebihan itu tidak baik. Terlalu bersenang-senang hingga lupa tanggung jawab sebagai siswa juga merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Tapi terlalu bekerja keras sampai membebankan kesehatan dan kebahagiaanmu juga bukan hal yang bijak. Ada pesan moralnya juga ya. Perhatikan. Oke. Di mana informan ada yang kurang,
ada yang belum benar dari yang kedua? Aman? Aman ya? Oke. Sesuatu yang berlebihan tidak baik ini ya, dia pesannya. Ya silakan. Tadi dua orang yang terpilih sudah selesai. Judulnya belum. Mereka sudah? Judulnya belum. Ya, judulnya disiapkan. Atau saya buka satu lagi yang sudah selesai mungkin mau disampaikan. Sudah bikin judulnya bagus-bagus, isinya ya. Ada? Siapa? Cianan? Enggak. Bukan. Tadi habis baca punyanya aja. Oh, bagus. Isinya lebih ke penghinaan. Kok bisa itu? Ada yang mau disampaikan? Sambil menunggu. Ayo, bikin judul. Apa tanya AI dulu enggak kan? Ya, boleh. Ayo coba. Judulnya sudah. Oke. Tadi itu mau dalam bentuk kayak bagi kan belajar itu pasti tentang kalau menjalankan belajar itu terus kan membandingkan itu dengan penjualannya Sisyphus yang mendorong aku. Oh boleh. Silakan. Yang keras nih. Yang keras. Ya yang keras itu requestnya. Yuk. Perlu pakai mic? Enggak. Bisa. Ya. Itu ada proses pembelajaran yang tidak banyak yang tadi sudah menyebutkan itu kita untuk mendapatkan perasaan bagus, untuk mendapatkan adoration, admiration dari peers and parents, ada juga kita untuk memenuhi CV, ada juga untuk merasa kita tidak rugi. Nah, tapi menurut saya di WIS itu adalah belajar itu adalah kesenangan sendiri mempelajari, bukan kita belajar a means to an end. Kita belajar itu harus sudah senang sendiri, seperti yang di bukunya Albert Camus. Kita harus membayangkan Sisyphus mendorong batu sampai kiamat itu baru. Oke, judulnya tadi itu adalah oke, itu menarik. Kalau ini jadi pembahasan, tapi nggak apa-apa, ya. Sudah ada analisisnya, ya, sudah ada pembahasannya di situ. Saya begini takut. Gimana tuh, Michael? Udah? Nah, ya udah isinya dulu deh, Mike. Isinya dulu. Dibaca aja ya isinya. Setiap individu itu memiliki dorongan tersendiri untuk belajar, baik yang berasal dari tekanan eksternal seperti ekspektasi lingkungan maupun motivasi internal seperti keinginan untuk berkembang. Nah, bagi sebagian orang itu nilai akademik ini dijadikan cerminan gengsi yang kami digunakan itu biasanya untuk menilai kualitas dari seseorang. Nah, namun
nggak semua dorongan ini itu terkadang mampu mendorong seseorang untuk terus berjuang meraih hasil yang terbaik. Terkadang ada yang memang memaksa atau untuk memilih lima keadaan dan juga perlu mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka kejar dalam proses belajar. Dan belajar mandiri ini itu merupakan solusi untuk belajar beyond what is going on inside the class. Dan tujuannya itu bukan sekedar menguasai materi, tapi juga memahami di luar konteks yang di kelas ini. Belajar mandiri ini juga dapat membantu dalam menyiapkan materi dengan cara yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Salah satu metodenya itu pakai space learning, di mana kita itu belajar secara bertahap dengan jeda waktu yang tertata. Ini tuh memudahkan pemahaman dan memperdalam penguasaan materi. Oke, ya. Informasinya sudah aman? Atau ada yang mau dikoreksi? Informasinya di sebelahnya juga ada satu di belakang. Aman? Aman ya, cuma judulnya belum ketemu yang indah gimana ya. Ansel gimana? Dicoba aja ya. Coba ya. Oke, ya. Judulnya dulu gengsi, ini motivasi. Wah. Jadi di tengah padatnya kelas, tugas, dan berbagai tekanan lain, tentu dalam lubuk hati para mahasiswa ini juga muncul pertanyaan penting untuk para mahasiswa lain. Apakah mereka belajar ini karena dorongan dari dalam diri, karena gengsi, dan atau karena adanya sistem mendorong mereka untuk tidak berguna? Sebagian besar narasumber mengaku bahwa belajar mandiri kini sudah menjadi kebutuhan pribadi dan juga kewajiban pribadi, bukan hanya untuk jadi pintar atau gak rugi untuk baik kuliah, tapi sebagai mekanisme untuk bertahan juga agar tidak stres saat masa menjelang ujian, di mana mereka harus belajar lebih untuk mengejar hasil yang maksimal. Mereka pun sadar kalau semua dipelajari hanya saat H-1, maka otak dan mental mereka bisa berdan. Ini memperlihatkan adanya hal tersebut memperlihatkan adanya self-driven awareness, di mana hadirnya menulis, manajemen waktu, dan fleksibilitas antara jadwal jadi navigasi utama mereka. Namun tidak sedikit pula yang secara tidak langsung terdorong oleh sistem nilai yang menanamkan bahwa angka ini adalah simbol kompetensi maupun gengsi. Nilai tinggi bagi mereka itu bukan hanya hasil kerja keras, namun juga bisa digunakan untuk memberikan first impression yang baik kepada orang lain. Rasa gengsi muncul saat melihat teman yang tampaknya santai tapi tetap mendapatkan nilai bagus. Bahkan dalam urusan tekanan seperti adanya orang tua, ada yang benar-benar memang diberikan kebebasan, namun tetap berinisiatif untuk belajar sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri mereka sendiri. Sementara yang lain memberikan diri sendiri target tegas agar mereka tidak menyesal di kemudian harinya. Fenomena burnout sudah hadir dalam proses belajar mereka tentunya, dan di sini beberapa dari mereka pun juga menyadari adanya pentingnya mental balance, dan di mana mereka juga belajar bahwa adanya fenomena burnout ini bisa kita adjust sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke. Jadi waktu proses ya, sempat diskusi dengan AI atau semuanya pure dari hati Meli? Aku ada notes, aku masukin AI, tapi aku coba ulang semua. Sentuh ulang lagi ya. Oke, strukturnya sudah oke. Ya, tinggal informasinya sudah betul atau ada? Ini betul ya, berarti oke ya. Good. Nah, itu dia ya. Pengalaman menulis seperti tadi, susah nggak sih nulis itu cuma satu paragraf? Susah ya. Kalau mau Persisnya ya susah. Oke, ya. Writing itu adalah skill. Ya, bukan knowledge, bukan attitude, bukan talent, tapi skill. Kalau kita bicara skill, satu-satunya untuk menjadi ahli adalah berlatih. Semakin sering kita berlatih, percayalah, dari pikiran, hati itu ngalir. Kita nggak usah minta bantuan siapapun, pasti mengalir. Oke. Saya bisa menyelesaikan artikel 40 halaman dalam waktu 2-3 hari. Kenapa? Karena otak sama hatinya sudah sinkron, sinkronisasinya sudah terlalu sering dilakukan, sehingga cepat. Ya, saya sudah cerita belum ya?
saya pernah tugas dengan alumni, ya dulu anak ASK namanya Valentin, sekarang di Deloitte ya, kalau nggak pindah lagi. Ya. Saya pernah tugas dengan dia. Waktu itu saya panitia conference akuntansi. Ya, saya panitia. Nah waktu rapat pertama itu sekretarisnya bilang ini artikel paper yang masuk masih jauh di bawah target kita. Targetnya berapa ratus gitu ya, tapi masih jauh, 100 aja nggak nyampe. Nah ini kita extend ya, untuk submission itu di extend, diperpanjang. Nah saya bilang di rapat tuh saya bilang, Mas kalau saya izin kirim artikel boleh nggak? Oh nggak apa-apa Pak, untuk meramaikan. Kenapa? Saya panitia, saya kasih yang artikelnya kok dikit banget gitu loh, di extend seminggu ya. Oke, setelah itu saya langsung nulis. Waktu saya nulis, saya percaya kalau saya dibantu mahasiswa pasti lebih cepat ya. Akhirnya kami selesaikan dalam waktu 4 hari full paper ya. Dan yang paling luar biasa, ketika proses itu jadi best paper 4 hari ya. Nah, kenapa? Karena memang saya sudah terbiasa menulis. Dan sebelum menulis, saya sudah terbiasa membaca. Jadi walaupun saya belum nulis apapun, di pikiran saya itu udah nulis. Ini loh, dibuat kayak gini, kayak gitu, digabungkan, itu pasti bisa. Jadi kalau diskusi dengan saya, nggak ada topik yang nggak bisa dibuat di akuntansi. Semua bisa dibuat. Karena saya sudah terlatih untuk connecting the dots. Kuncinya cuma itu sih. Ya, terbiasa nggak terkoneksi. Ya, mengkoneksikan sesuatu yang nggak berhubungan. Ya, saya memang banyak membaca, menulis, ya. Walaupun saya nggak suka cerita, gitu kan. Kalau di kelas-kelas biasa saya nggak mau cerita, riset saya ini itu, gitu ya. Saya sekarang punya artikel lagi ngantri masuk ke jurnal, masih belum report decision, itu 4. Dalam 1 tahun ini saya masukin 4 tulisan, saya titip. Ya, kalau kalian searching di Google gitu ya, Boni Suherman buku nanti banyak keren banget, mulai buku komputer, buku menggambar, buku apa, ada semua. Itu boninya sama saya juga. Karena memang saya suka menulis. Orang suka menulis pasti suka membaca. Kalau suka baca, bahannya banyak. Jadi saya bukan orang yang lebih pintar, orang yang lebih rajin membaca dan menulis. Mungkin tas IQ saya nggak tahu sama gurita gimana gitu ya. Tapi yang pasti saya adalah orang yang terbiasa membaca dan menulis, sehingga saya punya skill yang bagus di situ. Oke ya. Nah contoh untuk artikel ini tadi saya nggak sempat tulis sih, ya. Saya bikin judul. Kalian juga bisa bikin judul. Tadi judulnya beberapa asik ya. Remanya di kayak kalimat di belakang itu dibaca kata-katanya atau hurufnya itu menarik. I ketemu I gitu kan. Ya. Tadi apa sih? Mandiri bukan berarti sendiri gitu kan. I ketemu I gitu ya. Nah itu menarik. Saya juga nggak mau kalah. Saya juga coba tulis ya. Saya bikin. Bisa kita buat judulnya seperti ini. Mimpi, ambisi, dan kesadaran diri. .2. Studi reflektif gaya belajar mahasiswa FBU Bayar. Itu juga bisa. Ya, jadi judul itu nggak selalu pakem sampai habis, tapi bisa .2 terus apa? Itu boleh. Mungkin pakai judul yang provokatif di awal. Akuntansi tuyul, ya. .2 apa baru berikutnya? Itu boleh. Ya. Dan tadi dari teman-teman yang menyampaikan, saya rasa secara alur, ya logika berpikir, data yang masuk itu sudah oke. Tinggal tadi kurang dalam ya, kalau kurang dalam harus interview lagi di dalam, gitu kan? Bisa ditanyakan sebenarnya dari keluarga itu yang banyak membentuk diri kamu siapa, atau sosoknya kamu contoh itu siapa sih? Kadang bapaknya, ke ibunya, kakaknya kan bisa jadi. Kenapa? Ya, nah itu bisa dieksplor, bisa lebih dalam. Dan setiap anak itu tadi bisa jadi penelitian biografi ya tiap anak. Makanya saya bisa ngomong jadi podcast menarik tadi itu ya. Podcast. Karena beberapa hari yang lalu tuh saya dapat informasi dari teman saya Pak Pujo, Pak Eko Pujo tahu ya? Ya. Dia sempat ketemu dosen senior, bukan akuntansi, ya. Ketemu dosen senior ini bilang, wah, akuntansi itu bagus-bagus ya. Kalau prodi tetangga, kalau nopo, maaf ya ngomongnya begitu.
Saya juga cukup bangga karena itu juga ketika coba menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan hasil tulisan, itu juga sih. Kan saya juga nggak ngajar jurusan akuntansi doang, saya juga ngajar jurusan lain masalahnya. Jadi sedikit banyak kan bisa lihat ya, yang mudah-mudahan juga nanti skripsi kalian bagus. Oke, nah jadi biasakan untuk menulis. Satu-satunya cara adalah sering-seringlah membaca dan menulis. Itu kalau pengen jadi orang yang skillful. Saya juga lagi, karena artikel saya sudah selesai 4, sudah saya submit, tinggal nunggu nasib ya, terima atau tertolak. Sekarang saya lagi nulis 2 buku. 2 buku. Buku populer, bukan buku untuk kuliah, textbook enggak, saya nggak minat sih. Ya, saya nggak punya passion untuk nulis textbook ya. Saya lagi nulis buku populer. Yang satu itu tentang sustainability, tapi dari sisi leadership, SPM, business strategy, tapi yang green, dengan Budin, dengan Pak Ponjo bertiga. Ini single kayaknya. Jadi berangkatnya dari pengalaman manusia. Manusia, ya, kalau apa ya, BMI-nya itu tidak ideal, apa yang terjadi? Kalau berat badannya terlalu over banget, apa yang terjadi? Iya, malas, sulit bergerak, berat bergerak, akhirnya malas. Apa lagi? Sulit bergerak ya, apa lagi? Rentan penyakit, betul. Terus? Dan lain-lain ya. Bayangkan, perusahaan kalau bebannya terlalu berat, itu juga yang terjadi. Beban keuangan, beban drama karyawan, sama. Kalau perusahaan obesitas, itu juga nggak bisa bergerak, nggak bisa bersaing. Dia nggak lincah. Gimana supaya manusia menjadi lincah? Ya, terus apa lagi? Puasa, betul ya. Terus olahraga, kayak teman kalian tadi gitu ya, jogging tipis-tipis gitu ya. Nah itu penting. Perusahaan penting nggak waktu 3 ini? Penting. Efisiensi penting nggak? Penting. Jadi saya lagi menulis buku yang judulnya Sementara Gym for CEO. Ya, sementara. Nggak tahu nanti sama editornya diganti nggak. Oke, karena memang saya suka menulis. Saya nggak bisa kalau liburan diam-diaman, nggak ngapa-ngapain itu nggak bisa. Pasti nulis. Kamu nggak pasti baca. Makanya anak-anak saya yang cewek belum sadar masih terlalu bocil. Yang cowok hobinya sama, cuma bacaannya beda. Dia bacanya soal-soal kimia sama fisika. Karena lihat bapak ibunya, kalau istri saya suka baca novel, di rumah tuh suka baca. Jadi buat anak-anak baca itu normal. Ya, saya ngetik nulis itu normal buat mereka. Jadi nanti kalian juga kasih contoh seperti itu buat anak-anak, ya kan? Oke, nah kita akan masuk ke bicara bagaimana teknik interview. Nanti silakan dicek tadi ketika proses interview sudah betul atau belum. Ya, tadi waktu di depan teman-teman bertiga rasanya nyaman atau secure atau insecure di depan itu rasanya? Gimana rasanya? Apapun nanti rasanya gimana ketika proses tanya jawab ya? Aman ya, karena nggak sampai maksa ya. Oke, kalau tadi berdua aman sih Pak, soalnya dari pertanyaan juga nggak ada yang sensitif atau sama sih Pak juga, karena kan yang tanya-tanya juga teman-teman yang udah kita kenal, jadi kalau mau sharing juga lebih enak lah bahasanya. Oke, tidak ada masalah ya. Nah, kita bicara masalah interview. Ada beberapa prinsip, ya, prinsip-prinsip interview yang harus kita miliki ketika mau mulai interview. Yang pertama, berpikirlah seperti seorang pemula. Ya, berpikir seperti seorang pemula. Jadi pemula itu berarti orang yang nggak tahu apa-apa. Ketika tanya jawab interview, ya kita adalah orang yang kosong, orang yang nggak ngerti apa-apa. Nggak boleh pura-pura atau sok tahu atau merasa lebih tahu dari informan. Jadi kita ini harus kosong. Ya, storage kita kosong, pikiran kita nggak kosong, tapi storage kita kosong. Anggap kita itu pulang data.
Ya. Walaupun ya narasumber atau informan menyampaikan hal yang kita sudah tahu, kita harus dengarkan dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan pertama, kita harus berpikir sebagai seorang pemula. Lalu yang kedua, banyak mendengar daripada bicara. Tadi pertanyaan jumlah kalimat, pertanyaan dengan jumlah kalimat yang terjawab banyak mana? Oh, berarti sudah betul ya. Kalau yang nanya ngomong terus, narasumbernya ngomong sedikit, itu salah berarti tekniknya. Atau sok tahunya dua tadi cuma muliain, malah ngajarin. Lu nggak gitu, harusnya kan gini. Nggak bisa begitu. Nah, jadi seorang pewawancara itu harus banyak dengar daripada ngomong. Yang ketiga, dapatkan data. Ya, jadi pastikan yang kita dapat itu data, bukan permainan pikiran kita sendiri yang kita dapat. Hati-hati ya, kadang permainan kita itu mungkin kayak gitu. Luar. Baik ketika bicara benar atau salah, right or wrong gitu ya. Kita merasa benar, informan salah, pikiran kita main. Itu nggak boleh. Jadi kita harus berpikir, kita harus dapatkan data. Yang keempat, bertanyalah mendalam. Oke. Kalau orang Jepang, kalau kalian pernah belajar Lean Manufacturing Kaizen, pernah tahu? Di AM ya, itu ada konsep yang namanya 5 why. Mungkin di AM nggak sampai ke sini sih. 5 whys. Ini nggak pakai S ya. Why-nya banyak. 5 whys. Artinya apa? Di perusahaan Toyota, ketika ada problem di produksi, maka untuk menyelesaikan masalah, pertanyaannya harus 5 whys. Misal, kenapa mesinnya mati? Kalau ada mesin produksi, tiba-tiba error mati, itu yang salah siapa? Tahu nggak yang salah siapa? Supaya tahu harus 5 why. Kita tanya, kenapa mesinnya mati? Dicek. Wah, ternyata ini terlambat servis. Iya, tanya lagi, kenapa bisa telat servis? Wah, yang kedua. Tanya sama bagian teknisinya. Teknisinya bilang, saya sudah laporkan minta dana ke keuangan, tapi belum dikeluarkan sampai sekarang. Nah, kenapa keuangan dan keluarkan duit? Kita terus sampai ketemu masalahnya di mana? Itu pipeline. Interview biasa juga sama tadi. Kata-kata yang menarik kan, nilai itu juga berhubungan dengan gengsi seseorang, pride seseorang. Bisa dieksplor, bisa jadi judul juga. Oke ya. Nah, itu menarik. Positif nggak sih kita menjadi orang yang punya ambisi yang besar untuk jadi yang terbaik? Itu positif nggak? Positif nggak? Positif, tapi kalau berlebihan juga nggak baik. Oke. Jadi ambisi itu baik, ambisius itu yang berlebihan. Orang punya ambisi itu bagus. Kalau nggak punya ambisi, ya dia nggak punya achievement biasanya. Ambisi itu boleh, tapi jangan sampai segalanya diukur dengan ambisinya dia, ambisius. Less ambition malah jelek lagi, mengalir, nggak jelas gitu kan? Ya, yang wajar, gitu ya. Oke, 5 why itu penting. Bertanyanya why. Pernah nanya nggak? Kenapa aku hidup? James pernah nanya gitu nggak? Ke diri sendiri. Diri sendiri ya. Itu pertanyaan-pertanyaan dalam itu sebenarnya. Why gitu ya. Kenapa orang semakin beragama semakin jahat? Di negeri kita begitu ya. Tadi pagi istri saya tunjukin di sosial media kuburan ada tanda salibnya dibongkar dia dulu. Maksudnya apa? Ya itu ya. Pertanyaan why itu yang membuat kita semakin bijaksana. Why? Dan pertanyaan why itu adalah pertanyaannya penelitian kualitatif, wajib pakai why. Why atau how. Yang kelima berikutnya adalah prinsip dari interview adalah tujuan interview adalah belajar, learning. Jadi itulah kenapa kita harus kosong, karena kita itu belajar.
Ya, bahkan mungkin kita tahu kita ini akuntan, tapi kita bertanya pada akuntan yang masih baru junior, yang nggak boleh sok tahu. Ya, karena apa yang dia tahu dan cara dia tahu itu adalah data yang mungkin berbeda dengan saya. Bahkan saya waktu ngajar S3 itu ya, di sini barusan kapan hari itu, waktu hari Sabtu ditanya sama siswa, Pak, kalau kita interview terus informannya nggak ngasih informasi apa-apa, apakah berarti gagal? Gagal apa enggak? Saya bilang, ya, ketika dia nggak menjawab, itulah data. Jadi dalam kosong itu ada isi gitu ya. Kayak biksu tong serancongnya Sumbo Ngomong gitu. Ya begitu. Ketika dia kosong ya itu isinya ya itu. Ya, bisa saya bertanya visinya perusahaan ini apa sih, karyawannya melompong nggak ngerti apa-apa. Berarti datanya adalah karyawan tidak mengetahui apalagi memahami visi perusahaan. Itu data. Kualitatif begitu. Kosong isi dilihat, dua-duanya isi itu. Oh yang tanya ini Pak Ari. Ya, Pak Ari itu partnernya PKF, mungkin nggak tahu ya. Sambil mungkin ada makan di perusahaan dia gitu ya. Itu lagi S3 di tempat kita. Temannya Bu Yeni berarti ya, sama Pak Aris. Oke, terus kemudian berikutnya adalah jangan memberikan judgment. Don't mention judgment. Lagi ke Thailand tadi anaknya. Jadi sempat jadi judgment ya. Betul ya? Merasa ya. Kok judging gini Pak gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau wawancara, hindarilah kita memberikan judgment. Ini terjadi mungkin karena teman sendiri aja, ya. Dan kalau orang lain, pastikan jangan pernah kita melakukan judgment. Dia pasti itu. Ini saking aja kenal. Ini apa dilayanin aja gitu ya terus. Kan? Kalau nggak kenal, bisa jadi ilfil. Datanya sudah. Terus kemudian yang terakhir, selalu follow up atas jawaban yang menarik. Jawaban yang menarik harus di follow up. Misal ada sesuatu yang disampaikan, nggak ada 1, 2, 3 nih, muncul yang poin 4 dan itu menarik, ya kejar aja nggak apa-apa. Selama itu relate dengan question utama kita tentang kesadaran, mindfulness, mindful learning. Ada pertanyaan tentang prinsip interview? Aman? Ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat tiga karakter dasar dari interview. 3 karakteristik dasar nature dari interview. Ada 3. Yang pertama, interview itu dipakai untuk memahami secara mendalam. Understand deeper ya, memahami secara mendalam interview. Jadi kalau kalian dideketin orang harus punya teknik interview yang baik. Kalau enggak datanya nggak keluar semua. Ya, dideketin cewek atau cowok gitu ya, kalian harus punya kalian interview. Enggak bahaya. Ya, jangan berpikir cinta pandangan pertama itu bahaya sekali. Itu kayak ngambil kucing dalam karung. Ya, harus understand deeper dulu. Keluarganya seperti apa, terutama circle-nya. Kalau circle-nya itu orang baik, mungkin dia juga baik. Kalau circle-nya toksik, mungkin dia juga toksik. Itu paling gampang lihatnya di situ. Circle-nya siapa? Keluarganya juga kita lihat. Karena keluarganya, kalau kalian menikah akan jadi keluarga kalian, betul kan? Ya, kalau salah pilih, ya sudah mantu mertua tukaran terus ya. Betul itu. Ya. Jadi harus betul-betul understand-nya deeper. Paling gampang lihat kesehatan mental calon pasangan gimana? Paling gampang. Diajak gimana? Diajak kemana? Hah?
ke gereja, mungkin mau sih. Beda agama, ya demi jadian, mungkin mau sih. Mungkin mau. Terus ngetesnya gimana? Kalian gimana? Terus gereja mau terus gimana ngetesnya? Itu ya aja, Pak. Misalkan diajak ke tempat ibadah dah, ya. Terus gimana kita tahu dia baik atau enggak baik? Saya nggak bisa tahu sih, Pak. Saya tahunya dari ajak ngobrol aja. Oh, diajak ngobrol ya. Oke, diajak ngobrol ya. Kalau dia responnya bagus, berarti baik ya. Mungkin ada cara lain untuk mengetahui orang itu baik. Understand deeper ya. Buat overthinking atau marah. Dibuat kasus ya. Itu namanya apa? Konflik manajemen dalam ilmu manajemen. Sengaja menciptakan konflik untuk mengetes bagaimana tim itu solid apa enggak. Ya. Terus cara yang paling nggak banyak effort, ajaan jalan-jalan ke jalan yang paling rumit dan kacau. Lihat mulutnya, dengerin mulutnya, ngomong apa. Ya. Kalau dia mindful, nggak keluar kata-kata wonokomo, berarti masih ya dikurangin lah. Kalau memang ada yang begitu, pelan-pelan. Siapa tahu nanti suatu hari kalian dites. Tapi bisa awal-awal itu jaim. Tapi yang gitu-gitu tuh refleks apa? Refleks. Refleks ya. Oh, Kayak tiba-tiba bisa kok. Oh iya. Kamu jago. Oh, jago. Ya nggak apa-apa. Misalkan kalau kita dari SMP nggak sih, mungkin SMA ya mulai lebih kenalan dengan kata-kata baru itu kan. Tapi itu habit kok, percayalah. Habit. Mungkin pertama ngerangnya susah, betul. Tapi kalau sudah menjadi habit, itu gampang. Oke. Pertama adalah understanding, pertanyaan, memahami secara mendalam. Jadi interview dilakukan untuk memahami secara mendalam. Jadi kalau sampai ada artis nikah terus putus cerai alasannya beda visi, itu konyol. Ya, terus dulu interviewnya gimana? Ya maksudnya masa-masa pengenalannya ngobrolnya gimana itu? Kok bisa sama beda visi? Saya sama istri saya beda visi nggak? Oh beda visinya. Tapi harus bisa selaras visinya. Setiap orang tuh nggak mungkin sama willnya. Willingness-nya akan beda, tapi selaras enggak, itu yang penting. Oke. Terus berikutnya yang kedua, ya, karakteristik interview adalah datanya bersifat kualitatif. Datanya bersifat kualitatif. Karena teks yang diucapkan berarti itu data kualitatif. Misalnya saya bertanya ya, berapa rata-rata IP kamu? Dia menyebutkan IP saya 3,8. Itu data kualitatif atau kuantitatif? Ini interview loh. Ya, kualitatif. Kenapa kualitatif? Kalau kayak mungkin IPS saya sekian, IPK saya sekian karena saya selalu sekian, jadi naik atau turun secara kuanti. Nah, kalau nyebutin itu berarti kuanti. Yang lain oke? Setuju? Jadi begini, statistik itu ada dua. Ingat gak? Apa kategori statistik yang pertama jenisnya? Statistik deskriptif. Yang satunya statistik sudah lulus belum? Sudah lulus ya. Statistik yang kedua adalah inferensial. Bedanya apa? Deskriptif dan inferensial bedanya apa? Kalau mengetahui mean median modus itu statistik yang mana? Mean median modus rata-rata itu loh. Statistik. Lalu statistik yang mana?
siapa? Kemarin saya dapat email. Ya, email kan di aplikasi di PAJ saya tuliskan kritik saran kirim ke email. Ada ya? Dipakai ya kalau kalian merasa diperlakukan tidak dengan baik-baik oleh dosen, oleh PAJ, oleh siapapun, atau dibully teman, tulis di sana. Itu daerah yang baca cuma saya. Jadi jangan khawatir, identitasnya aman. Nah, ada email ke saya, alumni. Perusahaannya oke. Dia bilang, ya, saya hari ini mau wawancara 4. Yang 2 saya nggak sebutin kampus lain. 2 dari Ubaya. Dua-duanya Ormawa FBI. Ditanyai pertanyaan basic sama, tapi gantian pertanyaannya. Ya, waktu interview. Revenue dan expense masuk laporan apa? Tahu jawabannya? Jawabannya adalah neraca. Dua-duanya jawab yang sama. Aktivis loh ya. Nanti sebut no kalian malu pasti. Jadi nggak usah disebutkan. Ya. Bayangkan itu. BPH. Nek staf atau anggota mungkin ya apa lah ya. Walaupun sebenarnya nggak boleh gitu loh. Masa si akun itu masuknya di neraca gitu. Itu kan neraka betul itu. Langsung nggak keterima masalahnya. Dia nanya ke saya, memberi masukan untuk diperkuat basic accounting-nya. Ya akhirnya saya bilang, ada masa-masa pandemi di mana kita itu pasti generasinya akan sedikit loss. Ya skillnya nggak akan terlalu bagus. Dan nggak semua anak aktivis itu seperti itu. Ya mungkin aja outliernya masuk ke sana pas barengan 2 orang gitu. Saya defense. Ya saya nggak defense ke dia sih, defense diri saya. Gak mungkin kayak gitu. Tapi akan kami perbaiki. Mungkin kompre kita terlalu santai, kurang tepat. Ya kalau kalian bisa lah, saya percaya itu. Ya, tadi bisa jawab ditanyain kan. Jangan sampai balas scorecardnya hafal, debit kreditnya lupa, itu kan konyol. Ya, maksud saya itu adalah basic accounting-nya harus kuat. Basic itu kan sih gampang-gampang loh. Nah sih nanti nggak usah terlalu pusing. Ya, desain primary key yang baik bagaimana? Ya mungkin nggak sebegitunya gitu. Tapi cycle harus tahu revenue cycle itu apa, maksudnya gitu. Terus maksudnya di neraca atau di laba rugi juga bingung. Ya. Nah, balik lagi. Ya. Statistik ada 2. Yang deskriptif itu ngomongin main median modus. Yang inferensial itu ngomongin pengujian hipotesis. Beda ya. Nah, kalau statistik itu deskriptif, maka itu datanya bisa masuk kualitatif, bisa masuk kuantitatif risetnya. Jadi kalau ditanya IP bisa kuanti, ya bisa kuantitatif. Alamat rumah, usia, itu kan hanya describe, menunjukkan, menggambarkan. Ini loh alamatnya di sini, nama sekian. Ya itu bukan inferensial karena kita bukan menguji model masalahnya. Jelas ya? Oke. Dan yang ketiga, karakteristiknya adalah self-report. Artinya, laporan itu sifatnya subjektif. Self-report itu adalah report yang subjektif. Jadi penelitian kualitatif nanti dipastikan hasilnya akan subjektif. Kalau kuanti, mereka menjaga objektif. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Menurut kalian yang bagus yang mana? Kuanti atau kuanti? Ya, kuantitatif ngeklaim kami ini paling baik karena objektif. Kualitatif, ya ternyata sifat bawaannya subjektif. Yang baik yang mana? Bergantung orang. Ngeklaim kayak hotel ini kayak si Thomas kalau itu biasanya kayak lebih mendapatkan konsep baru perkembangan baru. Ya, kira-kira jawaban akademiknya begitu. Ya. Tapi
Kalau Anda berdebat dengan orang kuantitatif, pasti jawabannya objektif itu yang paling baik. Pasti itu. Ya. Pertanyaan saya sederhana sih. Sumber kebenaran itu di mana? Tuhan ya? Percaya Tuhan nggak? Percaya? Ya enggak apa-apa loh ya. Percaya? Oke? Tuhan itu objektif atau subjektif? Objek atau subjek? Objektif atau beyond objektif subjektif? Ya kan? Karena membuat subjektif objektif itu kesombongan manusia. Kebenaran ilahi itu nggak ada bicara objektif subjektif. Pokoknya aku tuh mau cari kebenaran ini, aku jalannya begini, dia jalan. Nggak ada ajaran agama yang ngomong itu salah karena subjektif. Karena Tuhan melampaui objek dan subjek. Itu kesombongan manusia yang membuat ini objektif, ini subjektif. Terutama kaum positivisme kalau lihat dari sejarahnya, itu yang cari perang duluan. Bahwa ilmu agama, dewa-dewa, apa itu semuanya sesat, itu salah. Yang benar itu otaknya manusia. Kan kesombongannya di situ mulainya. Ya, dan positivisme mulai itu juga di situ, kesombongan research. Ya, tapi bukan berarti orang kuanti pasti sombong dan ateis, enggak, itu sejarahnya begitu. Ya. Dan orang kualitatif juga bukan orang suci loh ya. Saya pernah ceritakan itu perkembangan ilmu betul ya. Ya, bahwa orang kualitatif yang sudah berlebihan dosisnya itu mereka mengatakan kebenaran nggak cuma satu Tuhan, ada alternatif. Gender nggak cuma laki-laki perempuan, ada alternatif. Itu orang-orang kualitatif yang sudah overdosis. Jadi mereka menerima semuanya. Saya sudah pernah cerita kan? Oh belum ya? Terakhir ya? Ya begitu. Orang kuantitatif itu pertama sombong dengan menentang Tuhan. Tuhan itu bukan kebenaran. Orang kualitatif juga sama, akhirnya sombong. Kebenaran nggak cuma Tuhan, ada yang lain. Ya termasuk gender bukan cuma laki-laki perempuan, ada yang lain. Di antara itu. Jadi pesan moralnya adalah segala upaya manusia itu sia-sia. Mau kuali mau kuanti sia-sia semua. Kita di sini juga agak sia-sia. Ya karena kita memang dalam tataran hidup di dunia, jadi kita harus menyesuaikan karena standar dunia harus begini. Ya standar berpikir harus begini. Itu kan standar yang dibuat manusia. Dan semuanya kan number. Oke, itu 3 ciri khas. Jadi nanti ketika ada orang bilang, ini artikelmu, ini tulisanmu kok subjektif. Ya kalau kualitatif kan pasti subjektif. Karena saya wawancara. Kalau saya wawancara, saya merasakan energinya orang itu enggak? Kalau orang itu menyebalkan, saya kerasa enggak? Ya itu karena subjektivitas ya, karena itu. Kita engage dengan informan. Kalau kualitatif itu enggak boleh. Dia cuma nyebar kuesioner. Atau ngambil data mati gitu kan, bukan semua orang ngambil data atau nyebar kuesioner, itu pun nggak berintervensi. Kalau orang kualitatif kebalik, dia melibatkan diri dalam membangun kebenaran. Itu orang kualitatif. Ya. Nah, berikutnya jenis wawancara itu ada 3 jenis wawancara. Yang pertama adalah terstruktur. Jadi ketika kalian tadi sebelum mulai bikin daftar pertanyaan dan ditanyakan secara urut, berarti itu terstruktur. Kalau ekstrim tidak terstruktur, kalian tadi nggak bikin daftar pertanyaan dan tanyanya random. Apa yang muncul itu yang ditanya. Itu tidak terstruktur. Kalau mengatakan semi terstruktur, berarti kalian cuma bikin pertanyaan sebagai guidance. Entah nanti mau ditukar urutannya. Ada yang ditanyain, ada yang nggak jadi ditanyain, silahkan. Itu yang namanya semi terstruktur. Oke, jadi saran saya pakai yang kedua. Jangan pakai yang ketiga, ekstrim, tidak terstruktur. Ya, pakailah yang semi terstruktur. Nah, kenapa bukan yang pertama? Yang terstruktur biasanya pertanyaan untuk kuesioner biasanya.
Maka itu banyak dipakai oleh kuantitatif ketika bikin kuesioner. Pertanyaannya urut, misinya juga urut, nggak boleh lompat-lompat. Selesai, baru masuk ke halaman berikutnya. Oke. Lalu kemudian, nah ini menarik. Dalam interview itu ada dua dimensi. Yang pertama adalah konten, kedua adalah konteks. Ya, dalam interview ada dua dimensi. Yang pertama konten, yang kedua konteks. Apa bedanya? Lalu apa bedanya? Dalam interview ada dua. Konten itu apa? Ya, konten itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh informan. Itu konten. Kalau konteks, permasalahannya, ruang lingkupnya. Bisa bagaimana dia menyampaikan. Bagaimana itu bisa nada bicara, intonasi, bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya, itu adalah konteks. Oke, misal saya tanya, masih semangat? Ada siswa ngomong, masih Pak, semangat. Ada yang sambil anggap, oh semangat Pak. Yang semangat yang mana? Pertama atau kedua? Berarti secara konten dua-duanya semangat, secara konteks yang kedua nggak semangat, betul ya? Nah, ketika interview perhatikan itu diperhatikan. Orang itu enjoy nggak dengan topik yang kita bahas? Orang itu menguasai enggak? Ya. Kalau orang mengatakan religius, misalkan saya ini religius, tapi selama interview Anda bertanya dan saya ngomong banyak kata-kata pengen kaya, berarti saya bohong. Paham? Dia ngomong saya religius, berarti secara konten dia religius. Tapi secara konteks yang diomongin banyak duitnya daripada Tuhannya. Enggak sinkron kan? Yaitu perlunya kita melihat konteks dalam interview. Makanya kalau ketemu teman baru, dideketin seseorang, ngobrol, lihatlah wajahnya terutama. Jangan cuma dengar kata-katanya satu kali. Mungkin ada kata-kata yang disebutkan berkali-kali, berarti fokusnya di situ. Kamu itu cantik, kamu cantik. Berarti dia kejar kita cuma karena cantik kok. Paham ya? Ya. Nah, itu adalah dimensi yang kita harus lihat. Jangan gampang ya dikibulin orang, dipuji orang. Kita harus lihat konteksnya. Jadi kita berhati-hati. Terutama yang belum pernah didekatin seseorang, itu harus hati-hati. Ketika didekatin pertama dan banyak serangan-serangan kata-kata indah, wah itu langsung bahaya itu. Ya, hati-hati. Harus hati-hati. Dunia ini tidak seluruh zaman dahulu. Zaman papa mama tidak seluruh itu. Nah, lalu media, kita lihat kalau interview itu pakai media apa? Yang pertama itu yang no media atau tatap muka langsung. Itu tanpa media. Tatap muka langsung. Yang kedua dengan audio, telepon misalkan itu audio. Ketiga dengan teks. Teks itu dengan email, ya dengan chat itu teks. Dan yang terakhir dengan video conference. Yang pertama apa tadi? No media, tetap muka langsung, terus audio. Yang kedua ya audio, ya telepon. Yang ketiga teks. Yang terakhir video conference. Nah, untuk interview yang paling bagus teknik yang mana dari 4 ini? Ini media yang dipakai yang paling baik yang mana? Ya, saya ketemu langsung. Kenapa? Karena bisa lihat ekspresi orang. Nah, betul. Konteksnya kita bisa cek. Nggak cuma konten. Kalau teks itu kita cuma lihat konten. Kita nggak tahu konteksnya dia ngomong seperti apa. Ya, dia ngomong saya ini pemimpin perusahaan yang sangat mindful, beragama. Tapi waktu nulis email sampai ngumpulin karyawan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita ketemu langsung, kita tahu. Ya mungkin ketika kita interview dia ditelepon karyawan, kita bisa tahu cara dia merespon karyawan. Ditelepon klien, vendor, kita tahu cara dia merespon orang seperti apa.
karena kita bisa melihat konteksnya langsung. Ya, jadi cara mengenal seseorang nggak bisa kenalan lewat Facebook, sekarang bukan Facebook ya, lewat Instagram, kejadian itu akan konyol ya, karena Anda nggak akan paham konteks. Kalau dapatnya baik, yaitu keberuntungan mendapat baik. Ya, tapi kalau enggak ya udah itu resikonya. Karena kalian nggak tahu konteksnya seperti apa. Harus ketemu langsung. Oke, terus berikutnya, nah kalau misalkan Pak, setiap saya interview, dia tuh orang sibuk Pak, nggak mungkin kan saya temuin terus. Oke, minimal 1 kali pernah ketemu langsung, minimal 1 kali. Berikutnya silahkan lewat chat, lewat email, misalkan minta struktur organisasi, visi misi perusahaan, silahkan lewat email. Tapi pertama kalian harus pernah ketemu langsung supaya tahu orang itu seperti apa. Jelas nih? Kalau orang itu available terus, ya nggak apa-apa, lebih enak. Oke. Terus kemudian, nah, ketika kita menentukan narasumber informal, dasarnya perhatikan kita sudah membuat question. Ini adalah dasar untuk menentukan narasumber atau informal. Ya, jadi jangan tentukan dulu sebelum kita bikin question. Question ini cocoknya ditanyakan ke mahasiswa. Yang ketiga tanya ke siapa lagi? Ke orang tua. Ya, jadi setelah kita bikin question baru kita bisa tentukan nanya ke siapa untuk data dan informasinya. Nah, dalam interview itu sebaiknya kita menggunakan rekaman. Dan hati-hati, ketika merekam kita harus punya izin dulu. Kecuali kalian polisi menggerbek sesuatu, ya, investigasi tertentu, KPK itu lain cerita, karena negara aksesnya. Tapi kalau kalian hanya interview untuk penelitian pribadi, pastikan izin dulu. Problemnya apa? Kalau orang tahu direkam, kira-kira kata-kata yang keluar bagaimana? Cenderung cari aman kan? Oke, misal Anda tanya saya, Pak, hobinya apa? Saya bilang, saya hobinya sepak bola, nonton sepak bola. Percaya nggak? Apa yang kalian lakukan untuk menguji saya bohong atau beneran? Jujur atau bohong? Gimana caranya? Tanya pemainnya. Tanya ya, tanya. Oke. Tanya ke saya atau ke siapa? Saya. Ya. Anggap saya bisa nyebutin. Saya nggak suka sepak bola. Kasih tahu ya. Anggap saya bisa sebutin. Saya tanya cuma Beckham. Karena itu saya pernah ngefans itu ya. Beckham ya. Terus kira-kira apa lagi yang kalian lakukan? Masih tanya ke saya. Terus apa lagi yang upaya kalian lakukan untuk memastikan jawaban saya itu benar atau salah? Ya. Nah, cek sosial media saya. Ada nggak ngomongin bola sama sekali? Atau banyak kali mungkin? Pak Boni ngakunya suka bola. Instagramnya kok nggak ada bola sama sekali? Ragu kan? Terus apa lagi yang kalian lakukan? Apa? Tanya ke istrinya. Iya, tanya keluarga saya, istri saya, anak saya mungkin. Mereka ngomong, enggak sih. Terus apa yang kalian lakukan? Sudah, putuskan langsung. Pak Boni nggak suka bola, gitu. Tanya biasanya kalau saya main gimana? Oh, kalau saya pemain, kalau saya penonton kan nggak main. Ya. Pak Ponco itu kan suka nonton, nggak suka main bola. Nah, contoh, ya. Liverpool. Kira-kira teknik apa lagi yang kalian lakukan untuk menguji saya ini benar atau bohong? Sosial media sudah, interview saya sudah, interview keluarga saya sudah. Ya, dengan cara apa lagi?
kantor saya ke rumah saya, Oh, lihat barang-barangnya. ya. Lihat barang-barangnya, Pak. Nah, misalkan ke rumah saya di ruang tamu lihat ada benda-benda bola nggak Bola. berhubungan atau poster misalkan. Oh, ada. Kantor saya, ruang kerja saya nggak ada. Berarti kira-kira apa jawabannya? Saya ini bohong atau benar? Jelas? Ya. Jadi kita ketika melakukan wawancara dengan direkam, mungkin orang akan lebih berjaga-jaga ketika jawab. Dan kalian harus punya cara. Cara tadi untuk mencari informasi memastikan saya itu benar atau salah, itu namanya triangulasi. Minimal 3 triangulasi. Tanya ke saya, tanya ke istri saya, tanya ke teman saya, itu sudah 3. Teman dosen misalkan, tanya ke Pak Aris misalkan, yang sering keluar sama saya, ya. Tanya sama keluarga saya, tanya ke saya, triangulasi. Kalau masih kurang, lakukan yang lain, cek sosial media, cek rumah saya, ya, atau mungkin cara yang lain. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke, kita akan masuk ke bagian terakhir. Setelah itu kita masuk ke sedikit coding, ya. Nah, ketika kita melakukan proses interview, ada 3 hal yang kita harus tips, ya. Ini bicara tips ketika kita melakukan interview. Yang pertama, pastikan Anda punya empati. Pasti yang pertama. Dalam interview yang baik, kita harus punya yang namanya empati. Misal nih, narasumbernya bicara atau cerita sesuatu yang menyedihkan, kalian nggak boleh ketawa kan? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya. Atau narasumber informasinya cerita sesuatu yang menggembirakan, kalian nggak boleh cemberut, sedih. Bukan kita bermain apa itu ya? Peran, bukan, tapi kita berusaha merasakan apa yang dia rasakan, itu empati. Bedanya dengan sekedar orang yang pakai topeng. Empati itu kita berusaha optimal untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, itu empati. Mikir, iya ya kalau aku jadi dia seperti apa ya? Nah, itu empati. Yang kedua, matching. Matching tahu ya konsep ya, bukan prinsip ya. Risiko accounting, matching konsep. Matching itu berarti menyesuaikan. Matching. Nah, maksudnya apa? Kalau kalian wawancara ke pasar, outfitnya apa? Outfitnya apa? Ya, kaos biasa, kaos oblong itu ya, konek itu kan, celana pendek. Terus sepatunya apa? Air Jordan-nya nggak mungkin turun ke pasar, ya? Nggak mungkin, karena kita sudah nggak level gitu. Ya orang lihat kita tuh outlier banget, beda banget, ya. Jadi itu namanya matching, sesuaikan. Kalau wawancara dengan seorang CEO, outfitnya kalian apa? Kalau CEO startup, kaos. ya biasa gitu ya, pakai polo, pakai celana, atau pakai blazer. Mereka pakai blazer biasanya, polo dan blazer, gitu kan? Ya mereka pakai polo juga. Jangan salah kostum, kalian pakai jas, alma mater, ya. Ya pakai outfit yang mungkin juga disesuaikan, itu matching namanya. Oke. Terus diajak makan di resto. Saya pernah punya anak bimbing 3 siswa. Ketiganya bahas wayang, ketemu dengan Prof. Wibisono, diajak ke Eko Suci kalau nggak salah, dibayarin sama Pak Prof ya. Itu orang biasanya bayar. Nah, Prof. Wibi kan dengan saya cukup dekat. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Contoh diajak makan. Ya. Informan kita, ya, narasumber kita, seorang CEO tadi. Kita restoran seafood nih, dia pesennya udang. Anda pesen apa? Berani kepiting? Nah, itu namanya matching, paham ya? Disesuaikan. Lobster ya, sama udangnya kan, harganya nggak sama tapi. Nah, itu harus diperhatikan. Itu contoh, itu matching. Sama, diajak makan sama calon mertua, dia harus matching. Kalau calon mertuanya pesen kepiting, kalian jangan pesen nasi sama garam, bahaya itu. Nggak matching kan,
Ya paling jelek udang lah. Keting udang, kolesterol gitu kan di antara itu. Oke. Nah, yang terakhir tips dalam interview itu adalah mirroring. Mirror itu cermin. Jadi orang itu cenderung menyukai lawan bicara yang punya kemiripan dengan dia, terutama ke interest dan cara berpikir. Contoh, kalian wawancara nih, ini tips yang menarik. Kalian tahu partner yang kalian interview adalah partner yang juga mungkin dosen LB di Ubaya, atau pernah kasih seminar, atau alumni Ubaya, atau bahkan alumni KSN, sama-sama KSN. Nah itu yang harus dibangun, mirroring itu. Saya dengar CC ini dulu alumni ya, BPH angkatan ini ya. Lo kok tahu? Iya aku juga BPH. Nah, cocok itu. Udah rupiahnya enak itu, aman itu. Namanya mirroring. Mungkin asal sama-sama dari Makassar misalkan. Kalian makanya harus cari tahu dulu informan ini siapa. Carilah aspek psikologisnya. Jangan cuma pengalaman kerja. Ya jauh kalian belum kerja kok. Tapi cari sesuatu yang psikologik tadi. Itu lebih bonding. Asal SMA, ya, tempat lahir, tempat tinggal di kota mana, di pulau mana, alumni mana, hobinya apa. Wah itu yang menyatukan. Ya kayaknya sepele loh, tapi banyak yang nggak dapat engagement gara-gara seperti itu. Ini kelas yang mungkin mulai 2 bulan lagi udah dibongkar. Ya, karena akan ada perusahaan yang ingin memberikan dana cukup besar untuk renovasi. Ya, dan saya dalam waktu 1 bulan dapat 2 klien buat FDI. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, saya gunakan pendekatan yang sifatnya seperti itu. Ya. Karena ketika orang klien sudah nyaman, kemungkinan besar dealnya itu di tangan kita. Ini berarti cerita lebih pandai pasti. Ya kan? Kalau calon klien sudah connect sama kita, sudah nyaman, wah kemungkinan dealnya besar. Kemungkinan nawarnya kecil. Harus percaya soalnya. Appearance-nya dilihat, oh percaya sudah, nyaman diajak ngobrol. Ya, waktu rapat ya, saya sedikit cerita. Ya, ketika setelah kita menggali informasi dari mereka, gitu ya, kira-kira mereka mau gedung kayak apa, mereka tuh pengen branding seperti apa, kenapa pilih Ubaya, saya sempat interview sebelumnya, saya wawancara dulu, sampai saya tahu, oh dia interestnya terhadap anak-anak Ubaya, karena dia merasa anak Ubaya yang kerja di perusahaan dia itu over the top, bagus, sehingga mereka pengen, ya, membuat class branding di akuntansi Ubaya, dua-duanya dari akuntansi. Oke. Dari situ lalu saya begini, karena saya tahu psikologisnya orang yang mau kerjasama itu pasti satu, kalau ke Ubaya atau ke unit yang seperti Ubaya itu dilempar-lempar. Kalau beasiswa urusannya ke sana, kalau mau kelas branding ke sana, ke DLAU, kalau beasiswa ke MPR terus ke APMI, ya, nanti nunggu rektorat, WA-nya ACC enggak, ribet. Saya tak pangkas semua. Jadi pas rapat sama semua direktorat saya langsung ngomong, oke, jadi Bapak tenang aja Pak, saya belum confirm dengan, tapi saya langsung ngomong ke klien, Bapak tenang aja, nanti urusan admin ini biar kami yang selesaikan Pak, nanti kami dalam minggu depan akan kirim proposal ke Bapak, Bapak terima beres, gampang Pak kerja sama dengan kita. Dan momennya pas Pak, Agustus itu baru masuk, jadi kalau Bapak branding di Juli, itu momennya sangat bagus Pak, itu tidak terulang, saya bilang begitu. Kalau nunggu tahun depan lagi Pak, itu lama, akhirnya dia itu loh cocoknya, paham ya? Buat dia nyaman, karena kalau kerjasama dengan lembaga seperti itu, itu dilempar-lempar biasanya, kasihan, maka langsung tak kapok dulu. Dan saya udah cek hari ini proposalnya udah diterima mereka, draftnya proposal, ya MOU itu. Jadi kita tinggal tunggu berapa minggu kita sudah ngerti. Bahkan mereka nanya, akuntansi punya lomba nggak Pak? Oh punya. Kita ada green days itu kan. Bisa nggak Pak ya? Nanti kalau kita yang nganggarin semuanya Pak. Oh ya bisa Pak, kan gitu. Enak kalau biayanya melimpah gitu ya. Biasanya bingung jualan siomay ya kali ya. Nanti nggak usah jualan siomay. Itu yang Pak, nanti berapa puluh juta mereka kemana?
besok mau meeting sama Pak Aris dengan mereka. Ya, Pak Aris kan pembina KSL. Ya, mungkin ada alokasi yang mereka bisa bantu untuk next project-project kita. Nah, ya, 1 bulan saya dapat 2. Ya, karena saya baru geraknya bulan ini, sebelumnya kan memang bukan fokusnya di situ. Dan kita belasan tahun nggak punya klien untuk kelas. Terakhir Polygon sama Pina sudah hancur itu. Ya udah melantai semua kan, udah rusak semua di pasca. Nggak susah, ya ini tadi. Ya, hubungan yang bagus, empati, matching, mirroring itu dibangun. Dan problemsnya nih, ya. Tidak semua orang itu merasa nyaman dan merasa setara ketika bicara dengan seorang yang namanya CEO, partner, bos. Itu problemnya. Jadi ketika saya ngomong sama bos, pimpinan perusahaan gitu ya, kalau kita nggak biasa, kita mengkeret loh. Datang sudah pakai versi paling baru, udah parkir. Kalau mentalnya tidak kuat, sudah kalah mental. Lihat, duduk, ada asisten-asistennya, ngobrol, negosiasi. Itu skill, itu matching. Ya kalau seorang CEO wawancara dengan kalian, kakinya diangkat, maaf ya, diangkat gini. Kalian kakinya gimana? Ya paling nggak duduknya tetap, walaupun kaki nggak diangkat, duduknya biasa tegak. Jangan kayak orang terdakwa begini. Ya terdakwa gitu, jangan. Ya tetap tetap aja. Ya walaupun kakinya harus naik juga, tapi minimal badan kalian juga tegak. Jangan sampai lurus. Itu energinya sudah kalah kalau begitu. Apalagi negosiasi yang dengan nilai-nilai yang tinggi. Ya Brian cerita juga, cocok gitu ya. Nah, gitu ya Brian ya. Ya energi kita juga harus setara. Jangan kita under. Tahun 2012, ya, saya ingat waktu saya S3 2012, itu saya kali pertama dapat project yang sangat besar buat saya. Saya tuh ngasih pelatihan buat klien, ya seminar, bla bla udah banyak di Surabaya, udah banyak. Bahkan Pak Wajati saya pernah kasih pelatihan. Ya dengan manajernya sekarang yang pegang mall, direktur mall juga saya kenal, keuangan juga saya kenal. Tahun 2012 saya kasih pelatihan langsung perusahaan yang terbesar seperti impian saya, Telkom. Lepas dari kasus macam-macam ya, mereka punya kasus ini. Tapi saya masuk ke perusahaan BUMN itu nggak gampang orang untuk seperti saya. Dengan tampilan kayak saya itu susah masuk ke Telkom. Saya masuk itu anugerah saya bisa masuk. Wah, pas saya datang ke sana, saya dari bandara memang dijemput mobil mereka. Waktu itu Kijang yang lama ya, Innova yang zaman dulu yang lama, karena itu sudah berapa tahun lalu. Sampai ke kantor, mobilnya direksi itu, ya saya nggak usah ngomong dari beratnya apa itu ya, bagus-bagus mobilnya. Dan saya harus masuk untuk ngasih pelatihan ke mereka. Bisa dibayangin? Wong desa Surabaya, ya, dijemput naik pesawat, nanti ke sana ngasih pelatihan di orang-orang yang levelnya tinggi. Nah, itu perang mental pertama saya, enak mental pertama saya ini. Sebelum masuk ruangan saya berdoa dulu, ya. Saya tarik nafas, buang nafas. Ya sambil relax baru saya masuk. Dan saya sampai pada satu titik, ya titik ini. Walaupun dia lebih kuat dari saya di aspek material, tapi di aspek ilmu enggak. Saya lebih bagus. Ya, akhirnya saya bisa masuk. Dan saya juga berusaha untuk berperilaku mirip dengan mereka. Waktu makan siang, waktu ngobrol, ya saya harus setara. Matching. Ngedown. Saya 3 tahun ngerjain proyek di sana. Selama S3 saya proyek terus gitu ya. Selesai S3 bubar, balik ke kampus jadi KPS langsung S2. Ya itu cerita saya. Jadi empati, matching, mirroring itu penting. Ketika makan siang, saya nggak cerita masalah duit sama mereka. Saya bicara masalah anak, masalah tren, karyawan baru. Itu topik yang saya bisa selaras dengan mereka. Kalau ngomongin saldo, ya nggak masuk saya ngomong sama mereka. Ya kan? Jadi saya harus pandai-pandai mencari sesuatu yang bisa saya imbangi. Jangan pernah nantang orang jago karate, sementara kalian cuma jago catur. Ya, kalau kalian jago catur, tantanglah orang untuk bermain catur.
dia pasti kalah. Pinternya karate. Kalau kalian nantang karate ya pasti kalah. Nah, ya kira-kira begitu. Itulah pentingnya raport harmonisasi ketika kita proses interview. Ya. Nah, berikutnya tadi saya sudah sampaikan tentang triangulasi. Sudah ya. Jadi bagaimana kita memakai metode-metode untuk memastikan jawaban itu benar atau salah. Sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir yaitu coding. Coding. Axial coding. Coding. Nah, ketika kita interview tadi, jawabannya scatter nggak tadi? Random nggak jawabannya? Random ya, bisa tiba-tiba, oh ya aku mau nambahin yang tadi. Yang tadi yang mana? Yang pertanyaan sebelum-sebelumnya. Scatter. Ya. Nah, jawaban interview itu bisa jadi topik 1, ya, topik 2, 3, 5, ya, bisa random seperti ini, 1, 3. Nah, bisa begini. 4 muncul di sini. Teknik coding itu dilakukan untuk melompokin. Nah, coding tadi begini, kita melompokin jawaban-jawaban yang punya kemiripan. Jadi, itu coding. Jadi begini, kalau kita sudah membuat 3 question, kita boleh pakai question ini sebagai kode. Anggap yang satu kodenya sama 1, ini kode kedua, ini kode 3. Oke. Terus proses wawancara. Nanya sama si A, nanya sama si B, nanya sama si C. Ketika si A menjawab, ya, tujuan saya belajar mandiri karena harapan orang tua saya ini. Oke? Si A ini ketika jawab tujuan belajar mandiri berarti masuk kategori yang mana? 1, 2, 3. 1, saya kasih kode 1 di ending dari kalimatnya. Dia ngomong harapan orang tuaku berarti masuk kode yang berapa? Yang ke-3, saya kasih kode 3 di ending dari kalimat tersebut. Jelas ini? Nah, teknik pertama ini disebut sebagai open coding. Langkah pertama dari coding itu adalah open coding. Memberi kode pada transkrip interview yang berhubungan, ya, sesuai kelompok-kelompoknya. Kalau 1 tak masukin 1, ya. Misal, apa tujuan siswa belajar mandiri? Supaya nilaiku bagus. Terus saya tanya, kenapa nilai bagus itu penting? Berarti masuk kodenya 1. Jelas ini? Kategorinya masih 1, maka kodenya juga 1. Semua hasil wawancara kita kasih kode semua. Itu adalah open coding, langkah pertama. Langkah kedua itu adalah axial coding. Axis itu XY itu loh, ya. Axial coding. Berarti axial coding ini bicara mencari hubungan, relasi. Bukan X sama Y doang, tapi tergantung kode 1 dengan kode lain. Nah, kalau kita sudah membuat question seperti ini dan jelas ini adalah turunan dari main question, maka ini jelas pasti secara aksial itu pasti sudah terstruktur, hubungannya pasti ada. Ya, itulah kenapa kita sebaiknya membuat mini question karena ini sebagai aksialnya langsung otomatis. Jadi secara aksial pasti sudah berhubung. Kecuali kita membuat sesuatu yang di luar topik dari question besar. Jadi axial coding itu, ya, sebenarnya adalah teknik untuk mencari hubungan antar kode. Ya, topik setiap kode itu adalah mewakili perwakilan topik. Nah, antara subtopik ini dengan subtopik itu ada hubungan kan? Ya, dipastikan semuanya terhubung. Dan tahap terakhir itu selektif. Nah, yang memang tidak terhubung dan out of topic itu yang kita buang. Kalau di kuantitatif namanya itu outlier. Misal, waktu bentar ya, aku mau terima telepon, itu nggak perlu kasih kode, langsung dihilangin. Kasih itu otomatis buang. Ya, selektif itu berarti kita membuang informasi yang memang betul-betul tidak relevan dengan
question dengan tujuan research. Ya, nah teknik ini di buku paket kalian ada, ya, disebut sebagai teknik yang ditulis oleh orang yang bernama Strauss and Corbin. Strauss and Corbin itu teknik yang kita pakai. Jadi nanti method yang kualitatif terutama jangan sampai muncul buku atas nama Sugiono. Ya. Kenapa? Karena buku dia itu isinya banyak menyadur dari buku asing, termasuk buku yang kita pakai kuliah. Coba lihat, ya isinya itu dari buku-buku asing, dia cuma jadi buku. Kalau ada sumbernya, ya ada sumbernya. Ya, Merpen nggak pernah pakai buku itu, tapi ketika uji skripsi tiba-tiba muncul. Ini sopo pabriknya kan begitu. Ya, pabriknya atau contohnya di mana? Perpus banyak yang sesat sih di perpus. Kalau saya uji pasti tak komentarin, tak suruh hapus. Tapi kan saya nggak uji semuanya masalah. Kalau itu memang buku yang memang sebagai sumber silahkan, tapi buku itu bukan sumber masalahnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Oke, nanti kita masih ketemu di 2 minggu lagi, kita akan bicara masalah anatomi penelitian. Ya, kita akan tuntaskan gimana cara dosen penguji itu menilai, terutama di proposal bab 1 sampai 3. Nanti saya kasih tahu caranya. Ya, supaya terhindar dari masalah. Oke, itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat sore dan terima kasih.